Presiden Prabowo meyakini Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029 mendatang atau pada masa akhir periode kepresidenannya. Apa ini realistis? Kalau menengok sejarah ke belakang, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi sampai 8% sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1968. Di saat itu pertumbuhan ekonomi mencapai 10,92%, lalu tahun 1973 sebesar 8,10%, lalu di tahun 1977 sebesar 8,76%, lalu di tahun 1980 sebesar 9,88%, dan terakhir pada tahun 1995 itu pertumbuhan ekonominya sebesar 8,22%. Semuanya di era Presiden Soeharto. Memang luar biasa beliau untuk urusan pembangunan ekonomi. Melihat kenyataan tersebut, harusnya cita-cita Presiden Prabowo meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% itu bukan hal yang mustahil. Namun demikian, ada hal-hal yang harus digarisbawahi untuk mendukung visi Presiden Prabowo tersebut. Pasalnya, dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi ada hal-hal yang saling terkorelasi, seperti pembentukan lapangan kerja, investasi, hingga kemampuan sumber daya manusianya. Untuk mencapai target 8% tersebut, Indonesia harus meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita hingga $8.000 Amerika Serikat. Itu untuk mencapai ambang batas status ekonomi maju. Selain itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% juga dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Karena untuk tumbuh 8%, ekonomi harus didorong oleh investasi yang nilainya bisa mencapai sekitar $3,17 triliun Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Pertanyaannya, apa pemerintah punya uang sebanyak itu? Karena pemerintah nggak punya uang, maka pemerintah mau nggak mau harus berharap pada swasta. Dan diharapkan 86% investasi itu berasal dari sektor swasta. Ini mencakup investor domestik dan internasional, serta kemitraan publik swasta. Jadi hanya sekitar 7% yang benar-benar akan berasal dari pemerintah dan 6% dari perusahaan milik negara. Adapun fokus utama dari kebutuhan investasi tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, mencakup sektor transportasi, sumber daya air, energi, information and communication technology atau ICT, perumahan, air minum, dan sanitasi. Total kebutuhan investasi untuk sektor ini mencapai sekitar $660 miliar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 30%-nya diharapkan berasal dari investasi swasta. Selain infrastruktur, partisipasi sektor swasta juga diharapkan dapat mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk pertanian, masyarakat maritim, industri manufaktur, termasuk kawasan industri, logistik, properti, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah. Untuk menarik minat investor swasta, pemerintah juga harus menyiapkan berbagai strategi pembiayaan inovatif seperti land value capture, yaitu mekanisme yang digunakan untuk memonetisasi peningkatan nilai tanah atau nilai lahan. Selain itu, skema konsesi terbatas, kemitraan publik swasta, pembiayaan inovatif SDGs, termasuk insentif bagi pemerintah daerah untuk mendukung penggunaan pembiayaan campuran dan juga berasal dari Danantara. Namun, belum juga semua rencana tadi berjalan. Sektor swasta malah sudah dibuat kecewa oleh pemerintah dengan keluarnya aturan yang menurut dunia usaha itu kontraproduktif. Aturan itu adalah tentang aturan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), kemudian pembatasan gula garam lemak (GGL),
kemudian zonasi penjualan rokok, hingga rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sebagai rancangan aturan turunannya. Aturan ini dinilai berpotensi menekan sektor industri strategis dan menggerus daya beli masyarakat, sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu melakukan deregulasi terhadap aturan yang menghambat industri. Kebijakan yang terlalu ketat justru dapat mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke produk-produk yang lebih murah bahkan ilegal. Hal ini tidak hanya menggerus pendapatan industri yang legal, tetapi juga menurunkan potensi penerimaan negara dari cukai, PPN, dan pajak lainnya yang dapat memperlemah basis fiskal negara. Selama ini, pemasukan dari industri hasil tembakau menjadi salah satu pembiayaan pembangunan nasional. Perlu diketahui bahwa sektor industri hasil tembakau dan industri makanan minuman merupakan tulang punggung sektor manufaktur yang padat karya. Kedua sektor ini tidak hanya menyerap jutaan tenaga kerja, tetapi juga menyumbang signifikan terhadap penerimaan negara. Jadi, pemerintah perlu bijaksana dalam menerapkan regulasi yang berpotensi mengurangi kinerja atau produktivitas di sektor ini. Pada tahun 2023 saja, itu industri hasil tembakau menyumbang sekitar 213,5 triliun rupiah dari cukai atau sekitar 10% dari total penerimaan pajak nasional, dan melibatkan sekitar 6 juta tenaga kerja di seluruh rantai produksi, mulai dari petani, pabrikan, hingga sektor retail dan sektor pendukung seperti industri kreatif. Industri makanan dan minuman juga merupakan penyumbang besar produk domestik bruto sektor manufaktur dan penyerapan tenaga kerja nasional. Penerapan aturan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekonomi, maka kontribusi kedua sektor tersebut akan terhambat. Penurunan produksi legal, lonjakan rokok ilegal, serta pembatasan aktivitas promosi dan distribusi akan menurunkan output industri, memicu PHK, hingga menekan penerimaan negara. Ini berisiko kehilangan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi domestik yang selama ini cukup stabil menopang PDB dan pendapatan negara. Tapi kalau soal aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, menurut saya sangat perlu diterapkan. Gak bisa juga dianggap sebagai kebijakan yang tidak realistis dan berpotensi memicu konflik sosial hanya gara-gara demi pertumbuhan ekonomi. Menurut saya juga aturan ini seperti buah simalakama. Tujuannya bagus untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan bahaya kadar gula yang berlebih. Tapi di sisi lain, karena sektor ini terlanjur besar, maka aturan tersebut juga akan menghajar industri di sektor tersebut. Indonesia perlu mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi itu sebesar minimal 6% bila ingin keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Dengan mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, jika tercapai, maka target keluar dari middle income trap kemungkinan besar bisa tercapai lebih cepat. Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8% tersebut juga harus terencana dan diwujudkan secara bertahap. Gak akan bisa tiba-tiba 8% itu seperti jatuh dari langit. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya itu rata-rata di 6% dalam 4 tahun ke depan. Dan setiap tahunnya harus meningkat angka pertumbuhannya, hingga nanti di tahun 2029 itu bisa di angka 8%. Tapi kalau melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2025 yang hanya 4,8%, kok jadinya agak ragu ya terhadap target 8% ini. Nah, ini perlu kita ubah, karena kita perlu menuju 8%. Pemerintah saja saat ini melalui Undang-Undang APBN tahun 2025
mentargetkan pertumbuhan ekonominya saja hanya sebesar 5,2% pada tahun depan. Ini sih nggak cukup untuk bisa mengejar pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8% itu sah-sah saja, nggak ada yang salah, malah bagus, sepanjang semuanya terukur dan terencana, agar angka 8% itu bukan cuma mimpi, tapi bisa direalisasikan. Saya bukannya pesimis atau bagaimana, soalnya berkaca dari 10 tahun kemarin, itu presiden sebelumnya saja mencanangkan pertumbuhan ekonomi 7%. Nyatanya sampai akhir tahun ke-10, sampai beliau lengser, itu nggak terrealisasi. Ekonomi cuma tumbuh hanya 5% secara rata-rata setiap tahun. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kira-kira bisakah perekonomian kita tumbuh 8% sampai akhir masa jabatan Presiden Prabowo? Komen ya pendapat kamu. Demikian pembahasan kita tentang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dari pemerintahan saat ini. Semoga saja dapat terwujud dan membuat Indonesia dan seluruh rakyatnya ini sejahtera. Share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.